Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, salah satu tradisi yang dilakukan umat Islam ketika selesai menunaikan hari raya Idai, khususnya hari raya Idul Fitri, maka ada kebiasaan kaum muslimin menyelenggarakan acara yang disebut halal bihalal. Dan tradisi seperti ini dianggap sebagai satu kegiatan yang bernilai positif oleh kalangan umat Islam di berbagai tempat, karena muatannya ialah saling menghalalkan atau saling memaafkan. Biasanya acara seperti ini dilakukan baik secara formal ataupun non formal. Yang bentuk formal misalnya mengadakan tabligh akbar, pengajian, dan sebagainya. Yang non formal seperti yang dilakukan misalnya di kota-kota oleh para pejabat, misalnya open house, bazar, rekreasi, dan lain-lain. Sebenarnya istilah halal bihalal ini tidak dikenal oleh negara-negara muslim lain, tidak ada, hanya dikenal di Indonesia. Dulu istilah ini dipopulerkan seorang ulama dari NU bernama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, kalau tidak salah, di sekitar tahun 1948. Nah, setelah adanya kajian-kajian takhasus sekarang, maka tidak lagi menggunakan istilah halal bihalal, namun lebih cenderung menggunakan istilah silaturahim. Ingat, sebenarnya halal bihalal dan silaturahim sebenarnya kedua hal ini memiliki perspektif yang sama, yaitu menyambung tali persaudaraan atau kasih sayang kepada sesama umat Islam. Nah, yang membedakan keduanya karena istilah silaturahim itu banyak ditemukan dalam hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah atau manfaat bersilaturahim. Misalnya, Nabi mengatakan, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasilu alladzi idza quti'at rahimahu wa salaha. Artinya, bukanlah dikatakan silaturahim orang yang membalas kunjungan atau pemberian, tetapi silaturahim yaitu menyambung kembali hubungan persaudaraan yang putus. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, ungkapan Rasulullah SAW ini dapat dipahami bahwa apabila ada di antara saudara-saudara kita sesama umat Islam pernah terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan putus persaudaraan, maka wajib hukumnya saling meluruskan dan saling memaafkan. Sebab kalau hal itu dibiarkan berlarut, maka di akhirat kelak keduanya akan diseret ke meja hijau pengadilan Qadir Abdul Jalil untuk diproses dengan ketat. Sebab kenapa? Ya, memutuskan silaturahim adalah merupakan satu tindakan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dengan demikian, hakikat yang terkandung dalam silaturahim muatannya tidak lain adalah pembinaan moralitas dalam kehidupan
bagi setiap pribadi muslim. Karena ini merupakan representatif dari akhlakul karimah sebagaimana misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah berfirman, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, masalah dalam perspektif pendidikan akhlak secara umum banyak bertebaran di dalam Al-Quran yang menjelaskan pentingnya sikap moralitas dalam Islam, sehingga umat Islam wajib selalu menjaga diri dari norma-norma yang sangat esensial, yaitu sikap tawadud dan istiqomah. Ingat saudara-saudara sekalian, lawan dari tawadud adalah kesombongan, ya. Sementara kita telah memahami bahwa kesombongan adalah merupakan lahan subur bagi sang iblis untuk melancarkan godaannya, sehingga kadang-kadang manusia lupa akan dirinya sebagai makhluk yang lemah. Lalu mereka berjalan di muka bumi dengan angkuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. An-Nisa ayat 36. Artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan dirinya. Oleh karena itu, untuk menanamkan jiwa tawadud dalam diri kita masing-masing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan berbagai trik-trik dalam kehidupan sosial. Misalnya begini, Nabi mengatakan, apabila kamu dizalimi atau difitnah orang lain, maka doakanlah mereka dalam kebaikan. Ini luar biasa, luar biasa. Lalu Nabi mengajarkan salah satu doanya, mengatakan Allahumma aghfirli ma syi'ta. Ya, doa ini kelihatan memang pendek, tetapi tajam jika datang dari orang yang merasa dizalimi. Karena kenapa? Adanya di sini satu kata pengaduan kepada Allah, yaitu masyita, ya. Artinya sesuai apa yang engkau mau ya Allah, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu dihormati dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah yang serupa dengan itu. Misalnya begini, jika ada orang mengucapkan salam kepada kita, misalnya Assalamualaikum, maka kita lebihkan jawabannya Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang lain mengucapkan misalnya Assalamualaikum warahmatullah, kita lebihkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau yang semisal dengan itu. Nah, berbeda misalnya kalau orang non muslim mengucapkan salam kepada kita, non muslim, ya. Kalau non muslim maka jawabannya lebih mudah lagi, katakan saja waalaikum, sudah, itu sudah cukup. Itu pun sudah merupakan satu penghormatan. Karena masalahnya kita orang Islam tidak boleh mendoakan keselamatan orang-orang kafir. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur oleh Allah ketika meminta ampunkan pamannya Abu Talib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makana linabiyyin waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba." Tidak pantas, kata Allah, bagi seorang nabi dan orang beriman minta ampunkan orang-orang musyrik walaupun itu adalah keluarga mereka. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, demikian pula ketika memberikan doa keselamatan kepada saudara-saudara kita non muslim yang sedang misalnya sedang melakukan hari Natal, itu sama halnya kita memberikan dukungan terhadap perbuatan musyrik.
sehingga bagi kita umat Islam tidak dibolehkan mendoakan keselamatan kaum kafir, baik lisan maupun bentuk tulisan. Ya. Berbeda misalnya kalau orang-orang kafir itu sendiri menemukan hidayah lalu dilembutkan hatinya memeluk Islam, itu ranahnya berbeda. Misalnya seperti Umar bin Khattab tempo dulu ya, seperti Abu Sufyan dan sebagainya, itu diberikan hidayah. Kenapa? Karena yang memiliki hak mutlak memberikan hidayah hanya satu-satunya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi kesimpulannya begini, pertama, dari segi hukum, silaturahim secara etimologi menyambungkan kembali hubungan yang terputus, sedangkan secara terminologi yaitu meluruskan benang kusut atau melepaskan ikatan yang membelenggu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, adapun pengertian halal bihalal ini masih bersifat eksegesis. Ketika menyebutkan halalan thayyibah sehingga dapat dibawa dalam pengertian saling mengikhlaskan atau saling memaafkan. Yang ketiga, yang terakhir, marilah kita menjalin persaudaraan dengan satu perspektif, ya, satu prinsip hablum minallah wa hablum minan nas, bahwa dunia ini hanya tempat sementara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana mali fid dunya illa qarakibin istizalla tahta syajaratin sumaraha fatarakaha." Dunia ini ibaratnya seorang musafir yang singgah sejenak bernaung di bawah pohon dan sebentar akan meninggalkannya. Ungkapan Rasulullah ini bukan berarti kita harus melupakan kepentingan dunia, tidak, tetapi menyuruh kita untuk selalu memperbaiki diri sebelum datang hari penghakiman yang membuat manusia nanti banyak menyesal. Naudzubillah. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiran. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.